yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma amin. Tsumma amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini waktu Riyadh tanggal 22 Juli 2025 atau bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1457 Hijriah, kita masih bisa kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita menggunakan kitab Nahwu Al-Muyassar atau Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi karya Fadilat Ustadz Ya Kiai Haji Aceng Zakaria Hafidhahu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Beliau ini ya mungkin sebagian antum ada yang belum tahu ya, beliau adalah salah satu tokoh ulama ya, kiai ya dari organisasi Persis ya. Atau mungkin sebagian dari antum juga sudah tahu ya, karena sudah tahu banyak tentang Persis ya. Di penulis dari kitab ini Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, Ustadz Aceng Zakaria ya. Beliau dikenal dengan tulisan-tulisannya ya, terutama di bidang bahasa Arab. Ya, yang paling terkenal adalah ini Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, ada 3 jilid. Ya, 3 jilid, jilid 1, 2, dan 3. Juga ada di bidang sorof, nama kitabnya Al-Kafi. Ya, Al-Kafi fi Ilmi Sorf. Ya, itu juga 3 jilid. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mempelajarinya. Ya, sampai jilid 3 ya, Pak. Siap, Pak, sampai jilid 3, Pak. Ya, jilid 1 saja insya Allah cukup ya untuk bekal membaca kitab ya, insya Allah ta'ala. Taib. Terakhir ada PR ya, teman-teman. Ada PR nggak terakhir? Kayaknya nggak ada yang, kalau nggak ada yang mengumpulkan berarti nggak ada PR ya? Nggak ada ya? Berarti ya? Hah? Nggak ada yang ngajin. Hampir tiap pertemuan dikasih PR. Iya Pak, ya ini cuma sepekan sekali kok Pak. Lebih rajin dari dosen ini. Taib. Ya jadi hari ini kita insya Allah akan latihan aja lah ya, kita praktek sebagaimana yang sudah Ana share. Ya kita praktek membaca teks Arab. Kita ambil satu hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis nomor 31. Udah Ana share ya, udah antum buka belum? Sudah antum buka-buka belum filenya? Sudah dibaca belum? Coba dibaca. Hah? Alhamdulillah Ustaz. Udah ya, insyaallah. Sekarang ada ChatGPT, antum tinggal taruh gambarnya, berikan harokat dan terjemahkan, dah selesai. Ya, tapi kalau saya sekarang atau sering ya saya coba itu memang terkadang betul ya, tapi terkadang juga ngaco ya. Tanya ngaconya Tat, kalau bahasa Arab Tat. Iya, terkadang. Cuman terkadang betul juga Pak. Ya, terutama untuk menerjemahkan itu biasanya dia ya pinter-pinternya kita ini ya, bikin prompt, kemudian menyeleksi. Ya kita harus tahu dulu sebetulnya artinya apa supaya nanti kita nggak terkecoh ya dengan terjemahan ChatGPT dan juga harokatnya. Coba ya kita baca satu-satu aja dari tadi yang batang pertama Mas Fauzan. Coba silakan dibaca Mas. Jadi cara bacanya dibaca harokatnya lengkap ya, dengan harokat akhirnya juga ya. Ya silakan Mas Fauzan. Pelan-pelan aja ya. Ya. An Abil Abbasi Sahl bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dallani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nasu faqala izhad. Ya terus? Oh ya. Izhad fid dunya yuhibbukallahu wazhad fima 'indan nasi yuhibbukan nasu. Ya, Haditsun ya cukup dulu. Ya, barakallahu fiik.
Insyaallah lancar banget nih ya. Insyaallah. Sudah overall sudah betul bacanya. Ya, tinggal ada ya 1-2 kesalahan sedikit ya. Baik, coba yang kedua silakan dibaca Mas Taki coba. Pelan-pelan aja. طيب أستاذ عن أبي عباس سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه Ya, bacanya قال lengkap ya harokatnya ya. Harokat akhirnya dibaca. Pelan-pelan aja. siap Ustaz. An Abi Abbasi Sahli bin Sa'adi Sa'ad As-Sa'adi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ya Rasulullah dullani ala amalin idza amaltahu ahbini Tidak ambil tahu tadi terus. Ya, selanjutnya apa Ustaz? Ya, ahabbani lahu wa ahabbanin nasi. Ya. Ahabbanin nasi. Faqala uzhud fid dunya yuhibbukallah uzhud fid dunya yuhibbukallah wazhud fima indan nasi yuhibbukan nasi. Ya, barakallahu fiik. Ya. Cukup ya, barakallahu fiik. Yang lain mau coba baca juga? Ada yang mau coba baca lagi, silakan. Nggak saya tunjuk. Coba. Ya, silakan Pak. An Abi Abbas Sahlu bin Sa'ad Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dillani ala amala ida amal tahu ahabbatillahu wa uhabbanin nas faqala zahidu fit dunya ya yuhibbukallah wa zahadu fima indan nas yuhibbukan nasu. Hadis hasan. Ya, cukup. Masya Allah, barakallah. Ya, ada lagi yang mau nyoba baca? Ya, atau cukup dulu ya, cukup dulu. Nanti yang sisanya Zulfa sama Dini nanti baca bawahnya insya Allah ya. Ya, jadi ini depan kita ada teks hadis Nabi SAW ya. Ini hadis nomor 1 di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini juga ya banyak ya di kitab-kitab lain semacam kitab Bulughul Maram ya dan yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Imam Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad yang hasan ya. Meskipun sebagian ulama mendhaifkan hadis ini ya, tapi sebagian ada menghasankan juga. Ya, jadi hadisnya ini berbunyi an Abil Abbasi ya. Jadi ini an. An itu apa? Jawab. Kita sudah belajar an. An itu termasuk Huruf apa? jer. Huruf jer. Ya, huruf jer. Ya. Huruf jer. Ya.
Jelas lah ya. Abil Abbasi, an Abil Abbasi. Ya. Kenapa di sini Abi? Nah. Coba. Karena majrur Ustaz. Ya, dia majrur karena ada an ya. Apa tanda jernya? Ini Dengan ya kenapa ya? isim yang khamsah Ustaz. Ya, Asmaul Khamsah. Asmaul khamsah. Ya, ingat-ingat ya. Jadi, kenapa bukan an Abu atau an Aba, Abul Abbas, Abul Abbas? Bukan ya, karena dia majrur, karena ada an itu huruf jer, tanda jernya ya. Ya, kenapa? Karena dia termasuk Asmaul Khamsah. Jelas ya? An Abil Abbasi. Ya, an Abil Abbasi. Al-Abbasi ini juga majrur ya. Al-Abbas di sini majrur. Ya, tanda jernya kasroh. Ya. Karena apa? Karena dia sebagai mudhof ilaih. Ya, ingat. Ya, Asmaul Khamsah itu bisa beramal kalau dia diidhofahkan. Bisa jadi Asmaul Khamsah kalau dia diidhofahkan ke isim yang lain. Nah, di sini Abi diidhofahkan ke Al-Abbas, ya. Dan Al-Abbas di sini mudhof ilaih majrur. An Abil Abbasi Sahal. Ini Sahal dibacanya apa nih? Sahlun, Sahlin, Sahlan. Tadi Fauzan bacanya apa nih? Sahli. Sahli. Kenapa Sahli? Masuknya apa ya? Karena masih ke Ya. si majrur. Terus Jadi ya. mudhof. Ya, jadi ini diistilahkan boleh kita sebut dia atof bayan. Ya, tulis boleh ya. Dia diistilahkan nanti dengan atof bayan. Ya, atau bisa juga dia di-i'rab sebagai badal ya. Badal juga bisa. Badalnya siapa? Badalnya Al-Abbas ya. Atau badalnya Abil Abbas ya. Abil Abbas. Ya. Jadi Abil Abbas itu adalah Sahal namanya. Ya, maka dia badalnya Abil Abbas. Ya, ikutan majrur. Atau dia sebagai atof bayan. Jelas ya? Ustadz, Afwan tanya, yang Ya. sahal ini sahlin atau sahli? Sahli. Ya. Sahli. Karena kenapa nggak ditanwin? Ya, kira-kira kenapa? Mudhof. Karena mudhof. Ada jawaban lain? Ya, wallahu alam ya. Kenapa nggak ditanwin? Setahu ana ya setiap nama yang nanti ada binnya, ya misal Muhammad bin Abdillah, ya Muhammad bin Abdillah misalnya, Sahli bin Sa'din, ya. Ini nggak ditanwin ya, nggak ditanwin. Kalau dia mudhof, mungkin ya, mungkin, tapi saya nggak yakin secara pasti dia mudhof ya. Saya nggak yakin secara pasti dia mudhof. Yang jelas dia di sini nggak ditanwin ya. Sahli bin Sa'din. Ya. Kemudian Ibni ya di sini ya. Ibni ini kira-kira sebagai apa nih? Kenapa dibacanya Ibni? Sahli bin Sa'din ya.
Ya. Apa kira-kira? Badal juga Ustaz. Badalnya siapa? Badalnya Abil Abbas. Ya, boleh, ya. Boleh. Atau badalnya Sahal juga boleh, atau kita jadikan dia naat untuk Sahal juga bisa, ya. Boleh dijadikan naat, ya. Dan Ibnu di sini atau Ibni di sini mudhof ya. Dia mudhof. Sa'din ini mudhof ilaih. Ya. Baik, kemudian As-Sa'idi. Ya, As-Sa'idi. As-Sa'idi ini naat juga ya, naatnya Sa'ad ya, naatnya Sa'ad yang ini, Sa'din ya. As-Sa'idi dia naatnya majrur ya. Baik. Jadi ini an Abil Abbasi Sahli bin Sa'din ya. As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ya. Radhiya fi'il madhi ya. Radhiya fi'il madhi mabni alal fathi, mabni di atas tanda fathah, kemudian Allahu fa'il marfu wa alamatu raf'ihi dhammah, tanda rafa'nya dhammah, anhu jar majrur ya, ha fi mahalli jarrin ya majrur, kemudian qala ya, qala fi'il madhi ya, antum sudah tahu qala fi'il madhi ya. Fa'ilnya mana? Qala. Kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Fa'ilnya mana? Mana ikhwah? Fa'ilnya qala. Abil Abbas Sahl. Iya. Qala fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa kembali ke Abil Abbas Sahal ya. Saya jelas ya sampai sini ya. Jadi bacanya an Abil Abbasi Sahl bin Sa'din As-Sa'idi ya radhiyallahu anhu qala. Ya, jadi sahabat ini bernama ini Abul Abbas ini nama kunyah ya. Apa itu nama kunyah? Nama kunyah itu adalah kalau seorang punya anak ya dia dinamai ya dengan Abu Fulan, itu Abu anaknya di sini. Misal di sini Mas Fauzan punya anak namanya Aisyah, berarti dia dipanggil Abu Aisyah. Di sini sahabat namanya Sahal, punya anak namanya Al-Abbas, maka dipanggilnya Abil Abbas Sahal. Jadi nama aslinya itu Sahal, Sahal bin Sa'ad ya. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Abul Abbas ya. Semoga Allah meridai beliau. Ya. Kemudian beliau mengatakan jaa ya, jaa rajulun. Ya, fan. Jaa rajulun ilan nabiyyi ya, ilan nabiyyi. Ya, sebagian antum tadi bacanya sudah betul. Jaa rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ya, ya Rasulullahi. Nah, ini dibaca baris fathah, Rasula. Kenapa? Kenapa bukan ya Rasulullahi? Ya, nanti antum murojaah lagi di bab munada ya, di Al-Muyassar di mansubat yang terakhir ada tentang munada. Munada kalau dia munada ya. Munada itu isim yang dipanggil, yang terletak setelah ya. Ya, kalau dia bentuknya mudhof ilaih, ya maka mudhofnya itu dinasabkan. Ya Rasulullahi. Ya. Ya misalnya ya Abdallahi. Ya. Ya Abdarrahmani. Ya. Dan seterusnya. Jelas ya? Nah. Baik, sebelum kita lanjut kembali ke tadi ja'a rajulun. Nah, ini saya mau tekankan di sini ja'a rajulun ini fi'il dan fa'il ya.
Ja'a fi'il madhi, rajulun fa'ilnya. Mudah insyaallah ya. Ini fa'il. Marfu, tanda rafa'nya dhammah. Ya. Jelas, ilan nabi jar majrur sallallahu alaihi wasallam shalla fi'il madhi, fa'ilnya Allah, lafzul jalalah Allah, ya. Alaihi jar majrur wasallama. Nah, wasallama ini apa? Fi'il, isim apa huruf? Wasallama. Fi'il Ustaz. Fi'il apa? Madi, mudhari, amr. Salama yusallimu berarti madi Ustaz. Fi'il madhi, ya betul. Ahsant. Ya. Jadi sallallahu alaihi wasallama alaihi. Itu takdirnya seperti itu ya. Sallallahu alaihi wasallama alaihi. Tapi alaihi yang keduanya nggak disebutkan. Cukup seperti ini. Sallallahu alaihi wasallama. Ya. Kita kembali ke sini. Ya Rasulullahi. Nah, ini bacanya gimana tadi? Tadi ada yang bacanya dallani, ada yang bacanya dullani. Nah, coba saya mau Dina coba dibaca nih. Ya Rasulullahi yang dicetak bold ini. Coba dibaca. Ya, Dini silakan dibaca Dini. Coba dibaca. Ya Rasulullahi. Ya Rasulullahi dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah. Ya, terus satu lagi. Wa Wa ahabbaniyan nasi. Iya. Wa ahabbaniyan nasi ya. Ya. Baik. Ya, betul tadi yang dibaca ya. Kata ini dibacanya dullani ya. Dullani. Ya Rasulullahi dullani. Ya, dullani. Ya. Kenapa bukan dallani? Ya, karena dia dari fiil apa? Fiilnya dalla ya dulu. Ya, lamnya satu ya. Dalla ya dulu ya. Dalla ya dulu. Artinya menunjukkan ya. Ya. Jadi antum sudah pelajari, ini sedikit murojaah aja, cara merubah fiil madhi, fiil amr ya, fiil mudhari ke bentuk amr. Itu gimana? Ini kan dalla fiil madhi, ya dulu fiil mudhari. Fiil mudhari'nya dirubah ke amr, caranya gimana? Huruf mudhara'ahnya dibuang, ya-nya dibuang, kemudian ya ditambah. Kalau dia berawalan sukun maka diberi harokat. Tapi ini nggak berawalan sukun ya, ini berawalan dhammah, maka nggak usah diberi harokat. Jadi dul, ya dulla, ya kemudian dijazm. Jadi harus kan ya-nya dibuang, jadi dulu, kemudian dia dijazm jadi dulla. Paham nggak? Paham nggak? Kenapa jadi dulla? Paham nggak? Kenapa bukan dulu? Karena dia dijazm. Jadi fiil apa namanya? Fiil yang mudha'af. Ya, kalau antum tahu istilah mudha'af itu yang akhirnya tasydid. Marra yamurru dalla yadullu ya. Itu kalau dijazm ya, kalau dijazmkan dia nggak jadi sukun tapi jadi apa? Fathah. Paham ya? Paham nggak? Atau bingung? Hah? Tolong dijawab ini. Ya, intinya kayak gitu. Intinya kalau fi'il mudha'af seperti ini dalla ya dulu, kalau dia dijazm, maka kalau misalnya ya dulu dimasuki lam jadi apa? Lam ya dulu dimasuki lam jadi apa? Lam yadul. Lam yadulla gitu ya.
lam yadulla. Ya. Dimasuki lan juga sama. Lan yadulla. Ya, lan yadulla. Gitu. Gitu aja mudahnya ya. Jadi di sini dulla ini berarti fi'il amr. Ya, dalla yadullu dulla. Ya. Trasifnya gitu. Dalla yadullu dulla. Ya, dulla ini berarti fi'il amr. Ya. Artinya tunjukkanlah. Ya, nun di sini namanya nun wiqayah. Ya, nun wiqayah. Ini nun wiqayah itu artinya menjaga ya, penjaga atau menjaga. Nun ini menjaga supaya fiilnya tidak majrur ya. Makanya harusnya kan dulli gitu ya. Tunjukilah kepadaku. Ya, di sini yang mutakallim. Ya, tapi kalau dulli nanti fiilnya majrur, maka ada nun wiqayah. Jadi dullani, ya tunjukilah aku ala amalin. Ini mudah insyaallah jar dan majrur ya. Jar majrur idza amiltuhu. Nah, jadi bacanya apa? Idza amiltuhu. Dari fiil apa ini kira-kira? Amiltuhu. Fiilnya apa? Madi, Ustaz. Ya, amila Amila ya'malu. malu, betul ya. Amila ya'malu. Ya, kemudian Ya'malu. ya betul. Amila ya'malu, ahsan. Nah, taknya di sini sebagai fa'il ya. Taknya di sini fa'il. Ya. Domir ya, rofa muttasil dia sebagai fa'il. Ya. Kemudian hu di sini ya. Dia fi mahalli nasbin menempati kedudukan nasab sebagai maf'ul bih. Objeknya. Ya, maf'ul bih. Nah, kemudian ya kita ulang sedikit ya Rasulullahi dullani ala amalin ya idza amiltuhu ya amiltuhu. Jadi bukan amil tahu. Tadi ada yang baca amil tahu. Kalau amil tahu berarti kamu jika kamu melakukannya. Nah, tapi kan di sini amil tuhu jika saya melakukannya. Ya. Hu kembali ke amal. Ya, jadi domir hu kembali ke amal. Ya, ahabbani ya boleh dibaca ahabbanillahu, boleh dibaca ahabbaniyallahu, boleh. Ya, ahabbanillahu. Ya, ahabbani ini fiil ya. Fiil apa ini? Habbani fiil apa? Fiil apa ini? Nah, ahabbani fiil apa? Hah? Fiil madhi ya. Fiil madhi. Dari apa? Ahabba yuhibbu. Ahabba yuhibbu. Artinya apa? Mencintai. Mencintai nih, ada yang sedang apa namanya berbunga-bunga dengan cinta. Masya Allah ya, kawan kita baru nikah ya. Banyak yang nikah ya, teman-teman kita ya, Masya Allah. Ahabba yuhibbu, itu mencintai ya. Nah, berarti ini fi'il madhi, ahabbani. Ya, ahabbani, nunnya kembali lagi dari nun wiqayah. Nun wiqayah, ya-nya di sini yang mutakallim sebagai apa? Maf'ul bih ya. Sebagai maf'ul bih. Ya. Jadi ya di sini ya mutakallim ya domir mabni ya fi mahalli nasbin menempati kedudukan nasab sebagai maf'ul bih. Ya. Allahu fa'ilnya. Ya. Fa'il. Nah. Jadi mungkin ada yang bertanya antum, kenapa di sini maf'ul bih duluan kemudian baru fa'il? Padahal kan harusnya biasanya fa'il dulu baru maf'ul bih. Ya, di sini berarti maf'ul bihnya dikedepankan, muqaddam. Dan ini hukumnya boleh-boleh saja ya. Ya.
Idza amiltuhu ahabbani Allah atau ahabbanillahu wa ahabbanin nasu. Ya, ini juga sama. An-nasu di sini fa'il marfu, tanda rafa'nya dhammah. Ahabbani ini fi'il madhi, ya. Sama seperti tadi i'rabnya. Jelas ya sampai sini ya? Baik. Ini kita nggak terlalu dalam ya, cuman kulit-kulitnya aja, dasar-dasarnya aja. Ya Rasulullah, ya Rasulullahi dullani ala amalin idza amiltuhu habbanillahu wa ahabbanin nasu. Ya, artinya wahai Rasulullah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, dullani, ya, tunjukkan kepadaku, ya. Siapa ini yang berkata berarti? Rojul ya, rojul yang berkata. Tadi ja'a rojulun ila Nabi SAW ya. Si sahabat Sahal ini menceritakan pada suatu hari ada seorang lelaki. Nah, ini rojul di sini nakiroh ya. Rojul di sini nakiroh berarti nggak diketahui siapa. Ya, yang jelas rojul ini adalah sahabat. Ya, yang jelas rojul ini adalah sahabat, tapi nggak disebutkan siapa. Dan itu memang tidak terlalu penting. Yang penting apa yang beliau tanyakan dan beliau ambil pelajaran di sini. Ya. Jadi seorang laki-laki dan dia adalah seorang sahabat, tidak diketahui siapa, datang kepada Nabi SAW, kemudian bertanya. Faqala, dia bertanya. Atau dia berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani, ya tunjukkan kepadaku, ya ala amalin, ya. Tunjukkan kepadaku suatu amalan, idza amiltuhu, ya idza di sini tadi luput ya. Di sini dorof. Dorof juga dia syartiyah juga ya. Dorof juga syartiyah. Isim syarat. Dan dia juga dorof ya. Idza amiltuhu, yang jika aku mengamalkannya atau mengerjakan amalan, suatu amalan tadi, ahabbanillahu, aku akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabbanin nas, dan aku akan dicintai oleh manusia. Ya. Saya ulangi lagi. Pertanyaan laki-laki ini atau permintaan laki-laki ini kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan. Ya. Suatu ibadah, suatu amalan yang jika aku mengerjakannya, mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai oleh manusia. Ya. Kita stop sampai di sini dulu. Nah, jadi para ulama mengatakan ya dari penggalan ini bahwasanya apa yang diminta oleh sahabat ini yang tidak dikenal namanya di sini, ini adalah suatu yang cita-cita yang sangat tinggi ya, dan merupakan keinginan semua manusia, terutama orang-orang yang beriman. Ya, betul nggak? Coba antum bayangkan, antum ya nanti akan dijawab di sini sama Nabi SAW. Kalau antum mengamalkan ini, antum akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba, antum dicintai oleh Allah, nggak cuma Allah Subhanahu Wa Taala, antum dicintai oleh manusia. Ya. Terus antum mau gimana lagi? Sudah kan? Semua keinginan hidup antum sudah terpenuhi. Ya. Allah cinta sama antum, antum juga dicintai sama manusia. Ya nggak? Mau apa lagi coba? Ya, antum di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Dicintai Allah, cintai manusia. Allah mencintai antum, semua manusia respect sama antum, cinta sama antum ya. Menghargai, kemudian ngajeni antum, dan apa ya, bahasa Jawanya ngajeni ya. Cinta kepada antum ya. Nah, ini coba bayangkan. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa atau permintaan yang sangat luar biasa dari sahabat ini. Ya, kemudian ya mengenai cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya ya. Di hadis-hadis banyak dijelaskan ya. Yang pada intinya sebetulnya kalau Allah sudah mencintai seorang hamba ya, ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka otomatis ya para makhluk pasti akan mencintai hamba tersebut juga.
Nah, itu sudah otomatis ya. Dalam hadis-hadis jelaskan ketika salah satunya ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil malaikat Jibril, kemudian mengatakan apa? Aku cinta si fulan, maka cintailah si fulan. Kemudian Jibril nanti mengabari ke seluruh malaikat juga supaya mencintai si fulan ini. Ya. Dalam hadis yang lain juga disebutkan ya, yang intinya barang siapa yang mengerjakan al-faraid ya, yang wajib-wajib, maka dia akan meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kalau ditambah yang sunnah-sunnah, maka dia akan ditambah cinta lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di hadis yang lain, Allah juga mengatakan dalam hadis qudsi, ya, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan bersamanya ketika, atau gimana ya redaksinya adalah kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, gitu ya. Aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengan pendengaran itu. Ya, dan aku akan menjadi penglihatannya ya yang dia melihat dengan penglihatan itu, dan aku akan ya membersamainya ketika dia berjalan dan seterusnya. Ya, maksudnya ketika Allah mencintai seorang hamba, maka semua gerak-gerik hamba tersebut ya, dia melihat sesuatu, dia mendengar sesuatu, dia melakukan sesuatu, dia berjalan, semuanya itu ya diberi taufik oleh Allah. Maksudnya seperti itu ya. Jadi dia melihat pasti melihat yang baik, dia mendengar pasti mendengar yang baik, tidak mendengar yang buruk. Dia berjalan pasti berjalan ke tempat yang baik, ke masjid, ke pengajian dan seterusnya. Tidak berjalan ke tempat-tempat maksiat. Nah, ini maksud ya Allah membersamai hamba tersebut ketika Allah mencintainya. Ya, dan banyak hadis-hadis yang lain. Ya, gitu aja. Kemudian kita coba lanjut. Yang jelas ini permintaan yang luar biasa ya, yang sudah memenuhi semua keinginan dunia dan juga akhirat. Ya. Ketika seorang hamba bisa dicintai Allah dan juga dicintai oleh para manusia. Lalu apa amalannya? Faqala, ya coba dibaca. Tadi yang belum baca siapa? Zulfa ya. Silakan dibaca Zulfa. Dari faqala. Tapi bahasa Arab karena belum terlalu lancar. Ya, coba dibaca jangan lupa. Faqala uzhad, enggak tahu artinya apa. Izhad fid dunya. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Yuhibbukallah. Wazahdi fima dan nasi yuhibbukan nasi. Ya, barakallahu fiik. Baik. Jadi faqala, kita baca ya, faqala ya maka qala ini fil madi tadi ya, fa'ilnya apa, dhamir mustatir, takdirnya huwa. Kembali ke siapa ini? Faqala, huwa di sini kembali ke siapa, ikhwah? Siapa yang berkata di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah menjawab, izhad fid dunya. Ya. Bacanya izhad. Ya, izhad ini fi'il amr ya, dari fi'il apa? Zahada ya, kalau nggak salah, atau zahida ya. Zahida yazhadu. Ya, zahida yazhadu izhad ya. Dari apa? Boleh dicatat ya, zahida ya, zahida yazhadu. Artinya apa? Zuhud ya. Nanti kita jelaskan apa itu zuhud. Atau mungkin sering mendengar istilah zuhud ya. Izhad fid dunya ya, zuhudlah engkau ya, berarti izhad fi'il amr mabni
alal fath, ya, di atas tanda fathahnya, kemudian fa'ilnya. Ingat, setiap ada fi'il pasti ada fa'il, ya. Pasti itu. Ini kaidah, dicatat boleh ya. Setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Ya, harus dicari fa'ilnya. Izhad fi'il amr, fa'ilnya apa? Domir mustatir, takdirnya anta. Ya. Kamu, ya. Izhad anta gitu maksudnya. Zuhudlah engkau. Fid dunya, di dunia. Nah, ini bacanya apa? Tadi pada bacanya yuhibbuka ya. Walau alam mungkin ya, saya rasa lebih tepat yuhibbaka ya. Ya, ini baris fathah baknya, yuhibbaka. Kenapa? Karena dia majzum. Majzum ya. Karena dia terletak ya sebagai jawab amr. Ya, ada izhad di sini. Di awal ada izhad. Ya, izhad fid dunya yuhibbakallah. Ya, karena ada fi'il amr di depan ini. Jawab amrnya itu majzum fi'ilnya ya. Jadi yuhibbaka. Ustadz, Ya. Afwan mau tanya, Silakan. yang izhad itu dalnya sukun atau fathah? Sukun afwan ya. Ya, afwan. Ahsan ya. Sukun. Ya. Jazakallah khair Dini ya. Ya jadi sukun ya, afwan tadi sukun ya. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Ya, ini baris fathah baknya karena dia majzum. Ya, ini ya gitu. Kaf di sini maf'ul bih ya, jelas ya. Maf'ul bih fi mahalli nasbin, menempati kedudukan nasab sebagai maf'ul bih. Objeknya Allah fa'il ya. Lafzul jalalah Allah fa'il. Ya. Kunci agar dicintai oleh Allah, ya sebenarnya untuk meraih kecintaan Allah itu banyak ya, dalam hadis-hadis maupun Al-Quran banyak caranya, ya dengan tadi mengerjakan yang wajib-wajib, mengutamakan yang wajib-wajib, ya salat bagi yang laki-laki salat berjamaah 5 waktu, ya beribadah dengan ikhlas, mentauhidkan Allah, ya kemudian bagi yang perempuan menutup aurat, ya kemudian taat kepada suaminya bagi suami menikah dan seterusnya. Yang wajib-wajib ini juga mendatangkan kecintaan Allah. Ya, dan amalan-amalan lain. Tapi di sini yang disebutkan diantaranya yang menyebabkan atau mendatangkan kecintaan Allah adalah izhad fid dunya. Ya, bersikap zuhud terhadap dunia. Ya, di sini Nabi mengatakan jelas izhad, zuhudlah engkau ya kepada dunia. Ya, yuhibbakallah. Akibatnya apa? Ya, maka engkau akan dicintai oleh Allah. Kemudian selanjutnya wazhad fi ma'indan nas. Nanti makna zuhud apa? Nanti insyaallah dijelaskan di bawah. Wazhad ini juga sama ya, fi'il amr. Cuma ini ada wawunya saja. Huruf ya, huruf atof. Wazhad ya, wazhad ini sama fi'il amr ya mabni alal fathi. Ya, fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu anta. Fima jar majrur. Ma-nya ini ma mausul ya. Ma mausul. Ya. Ma-nya di sini ma mausul. Ya, berarti fil ladzi bisa juga diubah jadi alladzi. Ya. Berarti isim mausul mabni fi mahalli jarrin, menempati kedudukan jar karena ada fi. Ya. Fima indan nasi. Inda antum sudah tahu inda ini dzaraf. Ya, dia dzaraf apa? Dzaraf makan ya. Dzaraf makan atau zaman inda? Inda dzaraf makan ya, dzaraf makan ya. Mansub di sini. Kemudian an-nasi mudhaf ilaih majrur ya yuhibbaka. Ini juga sama. Dibaca yuhibbaka karena sebagai jawab amr. Yuhibbakan nasu. Ya, nasu di sini fa'il. Marfu tanda rafa'nya dhammah karena dia jamak taksir ya. Mufradnya insan. Yang kedua wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nasu. Ya. Dan zuhudlah ya dengan apa fima ya dengan apa yang ada indan nas di sisi manusia. Balasannya apa? Yuhibbakan nas. Ya, niscaya manusia akan mencintaimu. Ya. Wazhad fima indan nasi yuhibbakan nas. Nah, jadi kesimpulannya
kunci ya atau cara ya untuk mendapatkan kecintaan Allah. Ini yang pertama, supaya mendapatkan cinta Allah adalah dengan zuhud terhadap dunia. Kemudian yang kedua, cara mendapatkan kecintaan manusia adalah dengan zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia atau apa yang ada di sisi manusia. Ya, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ya, ada yang belum jelas mungkin? Kalau jelas, Ustaz. Jelas ya? Ya. Insya Jadi Allah. intinya itu, ya intinya ya itu sedikit ya. Intinya antum fokus saja ke tadi fiil fa'il ya, kemudian ya di sini nggak ada mubtada khobar ya. Kayaknya belum ada ya. Ya, mostly di sini jumlah fi'liyah ya, fiil fa'il. Ya, jadi intinya di sini sahabat tersebut, si rojul ini ya, yang dikenali bertanya kepada Nabi SAW untuk dikasih tahu, untuk diberitahu amalan apa ya yang bisa mendatangkan kecintaan Allah dan juga bisa mendatangkan kecintaan manusia. Kata beliau di sini dijawab, izhad fid dunya yuhibbakallah. Ya, zuhudlah kepada dunia maka engkau akan dicintai oleh Allah. Wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nasu. Dan zuhudlah terhadap ya apa yang ada di tangan manusia maka niscaya manusia akan mencintaimu. Ya, kemudian sebagai penutup kita bahas sedikit tentang zuhud ini ya, zuhud aja lah ya. Kita bahas mungkin yang izhad fid dunya dulu ya, secara singkat aja. Ya kalau bahas semua ya nggak cukup waktunya. Apa yang dimaksud zuhud terhadap dunia? Ya, di sini saya bawa sedikit catatan di sini. Ya, kita bahas dulu makna zuhud secara bahasa ya, yang di sini. Ya, makna zuhud secara bahasa. Ya, al-i'radu 'anis syai'. Ya, makna zuhud secara bahasa al-i'radu 'anis syai'i. Apa artinya al-i'rad? Al-i'rad itu artinya berpaling. Ya, 'anis syai'i berarti berpaling dari sesuatu. Antum tahu makna berpaling ya? Paling berarti meninggalkan ya, kemudian apa? Ya berpaling ya, paham ya? Meninggalkan sesuatu, berpaling dari sesuatu ya. Ihtiqaron lahu. Nah, ihtiqar ini maf'ul li ajlih ya, dia mansub. Ihtiqaron lahu, ihtiqar lahu. Karena ya. Karena ihtiqar itu menganggap remeh. Ya. Lahu, sesuatu tersebut ya. Ya. Jadi ini secara bahasa. Zuhud secara bahasa al-iradu 'anis syai', al-iradu 'anis syai'i ihtiqaran lahu. Yaitu berpaling dari sesuatu karena menganggap remeh sesuatu tersebut. Paham ya sampai sini ya? Ya, maka dikatakan min qaulihin syai'un zahid. Ya, dikatakan oleh orang Arab sesuatu yang zahid. Zahid ini dari kata zuhud ya tadi. Ini isim fa'ilnya. Syai'un zahid berarti syai'un qalil. Itu sesuatu yang remeh atau sesuatu yang apa ya, sedikit yang remeh gitu ya. Itu syai'un zahid. Taib. Ini makna secara bahasa. Disuhud secara bahasa berpaling dari sesuatu karena menganggap sesuatu tersebut remeh. Nah, sebenarnya bisa kita simpulkan dari sini. Ya kalau dikatakan zuhudlah terhadap dunia. Ya, berarti berpalinglah dari dunia. Ya, karena dunia itu remeh. Ya, kurang lebih seperti itu.
Ya kalau kita cocokkan ya. Tapi coba kita lihat di sini definisi secara syariatnya, secara syar'inya. Kata para ulama, ini saya simpulkan aja dari kitab syarahnya Syekh Shalih Al-Munajjid ya. Arba'in An-Nawawiyah, lupa judulnya apa. Jelas ini disimpulkan oleh para ulama dari definisi yang banyak tentang zuhud. Ya. Secara syar'i adalah safarul qalbi min watanid dunya ya wa akhdhuhu membaca wa akhdhuhu fi manazilil akhirah. Ya, safarul qalbi. Safar, antum tahu artinya safar apa safar? Safar artinya apa safar? Perjalanan ya. Ya, atau berpindah ya, atau perjalanan ya. Ya. Kita terjemahkan aja berpindah ya. Berpindahnya al-qalbi, berpindahnya hati min watanid dunya ya, dari ya negeri dunia wa akhdhuhu fi manazilil akhirah, dan ya mengambil hati tersebut, artinya hati tersebut dipindahkan ya fi manazilil akhirah, menuju ya tempat-tempat manazil, itu jamak dari manzil, tempat-tempat di akhirat. Ya. Saya ulangi ya, zuhud secara syar'i artinya adalah berpindahnya hati ya, atau perginya hati dari negeri dunia menuju ke ya negeri akhirat. Itu aja mudahnya. Ya. Itu zuhud secara syar'i. Ya. Atau supaya mudah memahaminya, kita simpulkan aja ya. Saya bawakan perkataannya Syekh Abdul Salam As-Suwair. Definisinya mudah sekali. Gini aja. Beliau mengatakan bahwa zuhud secara syar'i ya, menyimpulkan perkataan ini supaya lebih mudah dipahami adalah ya, beliau mengatakan anla apa ya bahasanya? Ya ta'allaq ya. Alla yata'allaqal qalbu bidunya. Ini gampangnya ya. Ini mudahnya seperti ini. Definisi zuhud. Apa maksudnya? Alla yata'allaqal qalbu bidunya. Kita terjemahkan saja. Zuhud secara syar'i artinya adalah seorang itu kalau dia katakan zuhud berarti dia melepaskan ya, kita tulis saja melepaskan ketergantungan hati kepada dunia. Nah, ini saya. Jadi zuhud secara syar'i artinya adalah melepaskan ketergantungan hati kepada dunia. Ya. Ya. Ya ta'allaq itu ta'allaqu itu ketergantungan ya. Jadi zuhud melepaskan ketergantungan hati kepada dunia. Ya, ini kita garis bawahi hati ya. Ya, makanya dari sini para ulama menyimpulkan bahwasanya zuhud itu adalah amalan hati, bukan amalan anggota badan. Ya. Berarti ini menepis anggapan orang-orang yang beranggapan kalau zuhud itu dilihat secara fisik, secara tampilan. Oh, kalau dia orangnya sederhana, pakaiannya itu-itu aja, kemudian dia nggak punya harta atau hartanya sedikit, atau dia hartanya sebenarnya banyak, tapi dia pengen tampil kelihatan miskin gitu ya, baju compang-camping ya, kemudian dia menjauhi dunia gitu ya, kelihatan secara fisik tuh dia orang yang menjauhi dunia gitu. Nah itu nggak bisa, itu sebagai parameter zuhud nggak bisa.
Ya. Jadi tidak dilihat dari fisik. Begitu juga dengan misal ada orang kaya banget, ya dia punya sekian banyak mobil, punya sekian banyak rumah, ya asetnya di mana-mana, punya aset Bitcoin sekian miliar dan seterusnya. Apakah dia bukan orang yang zuhud? Ya nggak bisa kita nilai seperti itu juga. Ya, karena apa? Karena zuhud itu amalan hati. Ya, zuhud itu amalan hati. Ini melepaskan ketergantungan hati kepada dunia. Ya, jelas ya sampai sini ya? Jelas? Ada yang tanyakan? Silakan. Cara ngelatihnya gimana, Tat? Nah, cara melatih zuhud. Ya, jadi barusan kita jelaskan tentang definisi zuhud ini, yaitu melepaskan ketergantungan hati kepada dunia. Nah, berarti ya makna perkataan Nabi tadi izhad fid dunya, berarti lepaskanlah ketergantungan hatimu kepada dunia. Berarti kalau kita lepas ketergantungan hati kita pada dunia, berarti hati kita bergantung pada siapa? Pada siapa, ikhwah? Kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada akhirat, ya, kepada pahala Allah, ya, surga dan seterusnya. Ya. Bagaimana prakteknya? Ya. Bagaimana prakteknya? Nah, maka di sini saya bawakan 3 poin. Ya, cukup nggak ini kita bahas 3 poin ini ya? Praktek zuhud, ya, atau aplikasi zuhud itu bagaimana? Ya, melepaskan ketergantungan hati kepada dunia. Ada 3 di sini disimpulkan oleh para ulama. Ini apa namanya? Kesimpulan ya dari para ulama, ada 3 poin. Bagaimana cara kita mengaplikasikan zuhud. Kita baca aja dan kita terjemahkan aja ya, nggak kita jelaskan secara panjang lebar. Yang pertama, an yakunal abdu bima fi yadillahi awsaqo. Ya, kenapa dibaca awsaqo? Karena dia khobarnya yakun. Yakunul abdu, al-abdu isimnya yakun, awsaqo ini khobarnya. Ya, ini inti kalimatnya seperti ini. Ya. Awsaqo minhu bima fi yadihi nafsihi. Nafsi ini taukid ya. Sudah pelajari. Ada ainuhu, nafsuhu, ini lafaz-lafaz taukid. Ya, aplikasi zuhud yang pertama kata para ulama ya, yaitu seorang hamba hati ya. Ingat kita lagi bicara hati ini ya, amalan hati. Seorang hamba ya itu lebih percaya dan lebih yakin ya dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi poin yang pertama, seorang hamba lebih percaya ya dan yakin ya dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Bima fi yadihi nafsihi ya, dibandingkan dengan ya apa yang ada di tangannya. Ya. Seorang hamba lebih percaya dan yakin dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan apa yang ada di tangan manusia. Gitu aja ya. Dengan apa yang ada di tangan manusia. Ya. Dengan apa yang ada di tangannya sendiri, di tangannya manusia. Ini poin yang pertama. Ya, apa maksudnya? Maksudnya itu apa? Ya, maksudnya ya hati kita betul-betul percaya dan yakin kepada Allah ya dibanding kepada manusia. Contoh seorang mendapatkan gaji ya, gaji dari KFUPM S2
2.500. S3 5.000. Ya. Dan itu terjamin sampai antum lulus. Ya, bener nggak? Ketika antum masuk KFPM, ada kontrak benefits dan seterusnya itu yang ada 2.500 kalau S2, PSC 5.000. Ya, selama 2,5 tahun atau 2 tahun kalau S2. Ya, ketika antum melihat kontrak itu dan antum merasa, oh saya 2 tahun ke depan berarti saya akan dapat 2.500 per bulan. Ya, kira-kira antum seneng nggak? Senang. Hah? Senang? Senang ya? Ya, senang ya, wajar. Manusia senang ya dikasih uang 2.500 per bulan untuk PSC 5.000. Nah, selama 2,5 tahun. Coba sekarang, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya berfirman dalam surat Hud. Nanti antum buka surat Hud di awal-awalnya, Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satupun Jangan di sini nanti banyak semut. Makan di luar. Ya, tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini ya. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah sudah menanggung rizkinya. Ya. Jadi rizki kita selama kita meninggal nggak cuma 2,5 tahun, nggak cuma 2 tahun atau 4 tahun. Tapi sampai kita meninggal rizki kita itu udah ditanggung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bahagia nggak? Seneng nggak kita? Atau kita masih ragu, nanti kalau udah lulus saya mau kerja apa ya? Melamar di Saudi susah, kemudian mau di Indo juga keadaan ekonomi lagi begini. Nah, ini bukan orang zuhud ini kalau seperti ini. Ya, makanya di antara para ulama ada juga yang mendefinisikan zuhud adalah kisarul amal. Ya, orang zuhud itu dia nggak panjang angan-angan gitu loh, nggak terlalu mikir nanti bagaimana, nanti kalau anak saya masih kecil nih udah dewasa, nanti kalau mau nikah bagaimana, kuliah bagaimana, seterusnya. Ini panjang angan-angan ya. Ya, padahal belum tentu dia hidup sampai saat itu. Bahkan besok aja kita nggak tahu kita hidup atau enggak, gitu kan. Nah, jadi orang yang zuhud, ya dia percaya dan yakin bahwasanya rizkinya itu udah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pasti memberi rizki kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat sebaik-baik pemberi rizki dan pengatur rizki. Ya. Kalau memang umur kita ditakdirkan sampai 60 tahun atau 70 tahun, misal ya kita akan diberi rizki terus sama Allah. Ya, sampai umur kita habis. Ya. Makanya orang yang zuhud tadi, ya, dia yakin, ya percaya, ya, dengan apa yang insya Allah berupa rizki, ya, Allah sudah mengatur, ya, rizki kita, ya. Dan kalaupun seandainya tadi dia sudah dijamin 2,5 tahun atau 4 tahun dapat uang sekian ribu real, kemudian diputus misal karena IPK-nya nggak memenuhi, ya, dia nggak dapat full, ya hatinya tetap bahagia, ya, karena dia tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kecukupan dengan jalan yang lain, pasti itu. Ya, kalau dia baru diputus 2.500 jadi 80 aja udah nangis-nangis, sudah stres, sudah ya mau bunuh diri misalnya, ini bukan orang zuhud namanya. Hatinya masih tergantung dengan dunia. Ya, KFUPM kan dunia, betul nggak? Ya, yang ngasih kita gaji kan dunia, uang itu kan dunia, ya. Bos kita kan dunia, ya. Perusahaan kita kan dunia, ya. Sedangkan semua rezeki yang kita dapat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hakikatnya. Ya, maka kita percaya, kita lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang ada di sisinya, bahwa Allah pasti mencukupi kita, Allah nggak bakal menelantarkan kita, Allah mengurusi kita satu persatu, person per person, ya. Ya, mengetahui detail tentang kita, bahkan lebih mengetahui detail diri kita sendiri dari
dari diri kita dari kita sendiri. Allah lebih tahu. Ya. Itu. Ya, ini contoh saja ya, bahwa seorang yang zuhud itu ya aplikasi pertama ya, hatinya lebih percaya dan lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah dibanding dengan apa yang ada di sisi manusia atau bahkan apa yang ada di tangannya sendiri. Ya. Jelas ya? Ini udah lebih 6 menit nih. Mau dilanjut atau cukup dulu nih? Gimana? Ya, tak jelas. Singkat. Kita singkat aja ya. Yang kedua, poin yang kedua nih. An yakunal abdu idza usiba bi musibatin fi dunyahu kadhahabi malin aw waladin arghabu fi thawabi dzalika mimma dhahaba minhu minad dunya an yabqalahu. Ya, aplikasi zuhud yang kedua kata para ulama ini mungkin lumayan berat sih ya, tapi coba kita bercermin diri kita apakah sudah bisa untuk melakukan itu atau belum ya. Yaitu seorang hamba ketika ditimpa musibah ya, terutama musibah ya dalam perkara dunia ya, seperti zahabi malin, seperti hilangnya harta, awaladin atau hilangnya anak, yang meninggalnya anak atau sanak keluarga. Ar-ghabu fi thawabi dzalika mimma dhahaba minhu minad dunya. Ketika dia ditimpa musibah tersebut, ya orang pasti sedih, wajar ya. Motornya hilang, sepedanya hilang, atau anaknya meninggal, itu sedih wajar. Ya, tapi kalau orang yang zuhud, dia nggak berlarut-larut dalam kesedihan, ya, dan dalam hati yang muncul keinginan, ya, muncul ketertarikan untuk mendapatkan pahala dari Allah dari musibahnya tersebut. Dibandingkan kalau seandainya, ya an yabqa minad dunya lahu. Dibandingkan jika seandainya apa yang diambil Allah tadi, misal berupa anak tadi, anak yang meninggal misal, ya, itu dikembalikan kalau bisa ya. Nah, misal dia dikasih pilihan, kamu dikasih musibah, yang pertama dikasih musibah, contohnya tadi misal anaknya meninggal, ya, atau hartanya hilang, ya, motornya hilang, mobilnya hilang misal, atau musibah apapun terkait dunia tadi. Dia dikasih musibah, terus kamu sabar dan kamu dapat pahala dari Allah. Ya, ini yang pertama. Atau yang kedua, ya, mobilmu tak kembalikan, ya, Allah kembalikan yang udah dicuri tadi, yang udah hilang, dikembalikan, dan kamu nggak dapat pahala. Ya, mana yang kita pilih? Nah, kalau orang zuhud, ketika ditimpa musibah tadi, dia lebih pilih yang pertama. Dia lebih pilih bersabar, dan dengan sabar itu dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah hakikat hati itu lepas dari ketergantungan terhadap dunia. Ya, karena hati ini lebih memilih pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih memilih sabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa demikian? Karena yang hilang tadi berupa perkara-perkara dunia itu sementara, ikhwah. Ya. Motor kita atau mobil kita dicuri atau uang kita hilang, itu sementara, nantinya juga mobil itu akan rusak, nantinya juga motor itu akan rusak, nantinya HP itu juga akan rusak, akan ganti lagi HP baru, akan dapat lagi uang selain uang tersebut, ya kan? Sementara, sedangkan pahala Allah itu kekal, ya, pahala Allah itu kekal, ya. Bisa menjadi kebaikan di dunia, kalau dibahas di dunia, kalau di akhirat bisa menjadi tabungan pemberat, ya, amal ibadah kita nanti, ya, sehingga kita bisa masuk ke surga dan juga mempengaruhi derajat kita di surga nanti, pahala tersebut. Ya. Jadi poin yang kedua ini, seorang hamba ya yang zuhud adalah ketika ditimpa musibah dalam perkara dunia, dia lebih suka, ya, lebih tertarik dengan pahala yang Allah siapkan dibanding jika apa yang Allah ambil tadi dikembalikan kepada hamba tersebut. Ya, ini memang berat ya. Berat ini diamalkan ya. Ya, contoh gampangnya ya tadi ketika kita terima musibah, kita sedih wajar ya, tapi jangan berlarut-larut.
sedihnya nggak berlarut-larut, kemudian kita berpikir positif bahwa saya sabar saja, nanti dengan saya sabar saya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Toh juga keluarga kita yang meninggal nggak bisa balik lagi, nggak mungkin. Ya, orang tua kita meninggal misal, nggak mungkin balik lagi kan. Terus kalau kita bersedih-bersedih terus nggak sabar, malah kita nggak dapat pahala, malah dapatnya dosa. Mending kita sabar, ya, kemudian kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tergolong orang yang zuhud, kita dapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, singkat aja. Yang terakhir, aplikasi dari zuhud adalah an yastawiya indal abdu hamiduhu wa dhammuhu fil haq. Ya. Aplikasi yang ketiga, seorang yang zuhud adalah seorang yang ketika ada orang yang memujinya atau mencelanya, sebaliknya dia mencela hamba tersebut dalam hal kebaikan atau kebenaran, maka dia menganggap hal itu sama saja, ya. An yastawiya indal abdi hamidu wa dhammuhu fil haq. Ya. Jadi celaan dan pujian itu sama saja. Ya, celaan dan pujian itu sama saja bagi seorang hamba yang zuhud. Ya, selama dia berada dalam kebenaran. Gitu. Kenapa alasannya? Ya, karena sekali lagi pujian dan celaan itu dunia, ikhwah. Ya, pujian dan celaan manusia itu dunia. Sedangkan yang hamba yang zuhud ini harapkan adalah pujian dan ridho, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Ya. Jadi contoh kita posting kebaikan misalnya di status-status, ya. Ada yang like misal, ada yang memuji, ya kita biasa saja, ya. Karena bukan itu yang kita cari. Atau sebaliknya ada yang nggak nge-like, ada yang dislike, ada yang blokir misal, ya, karena kita upload nasihat terus. Ya kita nggak peduli, sama saja, ya. Baik celaan maupun pujian sama saja. Ya, kita lanjut terus saja menyampaikan kebenaran, ya, men-share kebaikan-kebaikan dakwah, ya. Karena bagi orang zuhud tadi, pujian dan celaan itu sama saja. Ya, itu adalah perkara dunia yang tidak dia harapkan. Yang dia harapkan, yang dia tuju adalah ridho, pujian, ya, dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala saja, ya, bukan dari manusia. Mungkin itu ya, ikhwah. Ini tiga poin, ya, yang menjelaskan tentang aplikasi zuhud, ya, dalam kehidupan kita. Jelas ya, insya Allah, ya. Ya, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup. Silakan. Ada pertanyaan? Ya, sudah teman-teman. Jelas ya, insya Allah, ya. Ya. Jadi demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini, ya. Semoga kita yang sedikit ini bermanfaat. Insya Allah di pekan depan kita lanjutkan kembali ke Nahwu al-Muyassar, ya. Sedikit menyimpulkan, ya, intinya tadi berkaitan tentang zuhud, ya, artinya adalah seorang yang zuhud bukan dilihat dari fisiknya. Tidak bisa kita menjudge seseorang, menghukumi seorang itu zuhud atau tidak dari fisiknya. Dia compang-camping lah bajunya, atau dia sederhana, dia makannya cuma tahu sama tempe, kemudian dia katakan zuhud, bukan, sama sekali bukan. Karena apa? Karena bisa aja ada orang yang miskin, orang nggak punya, dia itu bukan orang zuhud, bisa. Ya. Contohnya, ada orang miskin, orang nggak punya, makanya tahu tempe doang. Dia kerjaannya apa? Dia nggak kerja, dia kerjaannya minta-minta sama manusia. Minta-minta di masjid, ya. Kalau di Khobar banyak, ya, beberapa masjid ada orang minta-minta. Ya, dia merepotkan saudara-saudaranya, ya, pinjam sana sini, nggak mau kerja. Apakah dikatakan zuhud? Enggak.
Justru dia orang yang nggak zuhud karena hatinya selalu bergantung pada manusia. Meskipun secara fisik dia miskin, dia sederhana dan seterusnya ya. Sebaliknya ada orang yang kaya dan dia zuhud, kaya raya. Ya, contohnya sahabat Abdurrahman bin Auf misalnya. Orang yang kaya tapi zuhud. Ya, jadi dunia cuma ada di tangannya, nggak ada di hatinya. Hatinya nggak bergantung sama dunia. Artinya apa? Dengan kaya raya tersebut dia bangun masjid, bangun pondok pesantren, dia infakkan hartanya di jalan Allah. Ya, bahkan sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu 100% hartanya diinfakkan kepada kaum muslimin untuk jihad. 100% ikhwah. Ya, beliau orang yang kaya raya coba. Ya. Itu tandanya dia sudah melepas ketergantungan hatinya dengan dunia tadi. Dunia bagi dia remeh, tadi kan kita jelaskan. Secara bahasa artinya berpaling dari sesuatu karena menganggap sesuatu itu remeh. Ya, dunia itu remeh. Jadi sudah infakkan saja semua hartanya. Ya. Rajin berderma. Nah, ini berarti orang kaya yang zuhud. Ya, meskipun secara tampilan dia kaya raya. Ya, tapi dia zuhud. Ya, intinya ya barometernya adalah di hati tadi. Nah, jadi kita nggak bisa ngejudge, yang tahu hanya orang tersebut ya. Ya, bahwasanya orang yang zuhud tadi adalah orang yang melepaskan ketergantungan hatinya kepada dunia. Ya. Pengaplikasiannya tadi sudah kita bahas secara singkat. Mungkin demikian yang bisa kita pelajari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.